nggak bisa mirroring sama Chow. Ya, cuman yang kita tahu adalah track record apabila Fusco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus, dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak, dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap. Dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second. Tapi waktunya itu akan tiada mid to the late game. One by one situation. Di arah soul lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia headlane dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philips. Ya, cuman sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih sih. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal menginvasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang dilakukan, dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribution dari seorang King Kong berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Philippines, player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat gold laner-nya. Ya, langsung hajar karena dia tahu dia punya purple buff, punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh. SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yap. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main dia. Cuman ketahuan sih gitu loh. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja, nggak kelihatan badannya. Sedangkan Badang harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi lo lagi dengan jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. Jarak yang tipis ya mungkin tapi Brusco mencoba untuk melakukan Way of Dragon. Berjekara yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipasang dengan ada Kiko bersama dengan Sujin. Dan Kiko masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun tidak ada Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang Kiko. Ya begitu dia, efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. Kiko barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena itu the late game, kalau dia nggak main momentum ini berbahaya. Tapi Wave Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco? Dengan Cross Press yang berjalan ke belakang. Mencoba dihajar Cross, belum ada cover tapi Sosochen udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Ren mentimpo dari Sosochen. Sosochen berhasil mendapatkan satu poin kill. Jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan dua damage dari Onyx Philippines. Meanwhile, Cross sudah kembali bersama dengan King Kong. Berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Out of nowhere, kita melihat one by one situation. Kelra gagal melakukan solo pickup terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembalitas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia mengabsorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, zoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Aranti Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku melihat apakah Morpheus ini dibuat untuk nge-buying time, bukan untuk salah satu powernya, bukan sebagai target utama dapetin solo kick-off di arah EXP dan tidak, tapi cuma buying time aja. Karena ada statement dari King Kong yang bilang Aranti sangat kuat kan dengan event ini. Tapi kali ini lihat memaksa seorang King Kong, Kirk nge-buying time lagi mencegah seorang Ido, mencoba dengan Refresh Track, tapi let's go! The Way of Dragon yang gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Philippines. Karena retribution dari seorang Sosujin masih menyelamatkan serangan King Kong versus di depan sana. Sosujin bakal recover, some friends bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalur untuk mencegah seorang Kiko.
Kiko masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Filipina disengage. One player situation di arah top lane akan dihindari seorang Cera. Tapi Susujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh, ini bahaya banget untuk Marco Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Prince yang kembali lagi. Dengan Abyssal udah sekarang, SOG-nya keluar. Oh, gak bisa masuk Kelra. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Rinsa is coming. Toy, no way to run. Come versus everybody. Terlalu mengerikan, membuat Kentir sana. Bahkan dia mendapatkan satu kill. Mencoba untuk ngajak-ngajak daerah mid lane. Susujin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Filipina. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya. Kurt lagi dan lagi. Oke, mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco. Tapi Kurt, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk, dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim Arab. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Yoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Yoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertamanya. Ya, bahkan Joey sendiri dengan mungkin stucknya dia siap untuk memberikan nyanyian, gak bisa di depan kan gak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke, beda sama Joey yang dulu. Anti-sisi mungkin. Itu kan beda. Sekarang Itu Joey yang dulu. ya itu yang dulu. Sekarang nggak bisa dia seperti itu. Wah, sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari Pipin. Ini kita lihat bagaimana setupnya begitu baik Konsil. Konsil gaming dari Ido menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi feeling aku nggak boleh ke arah Kirk. Terlihat mendeteksi di mana Ido berada. Damage terlalu sakit. Dapatkan Ido di seorang ingat itu saja. Fokus ke arah Kiko. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Susujin. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim Marangi Hochi. Mereka masih menangkan musuh tapi Kirk seorang diri. Tak jawaban untuk para pasukan dari tim Marangi Filipina. Apakah disambut itu saja? Dan shutdown terjadi. Meanwhile, Kera berhasil menangkapkan spin of distraction-nya, tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap Marangi Hochi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi performa dikorbankan. Ya, selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif ya tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapat, skill pasti keluar. Minimal blinker 5 itu udah kepake. Tapi setidaknya ya, Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasi. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini ya. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Yep. Itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus dilihat oleh baik. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landing yang Susujin sekarang udah punya holding style. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Susujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah fully Trinity udah way up dragon mendengar seorang Susujin. Tambah following up damage. Spin of distraction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Susujin. Tapi itu terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di-cover sama Brusco. Yep. Kembali meredah tempo permainan, cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Oh, Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan dari Marangi, tapi Brusco on position mencoba menolongkan Tricia. Tidak ada Crimson Blanket. Hitungan Susujin berhasil mengamankan satu bot. Meanwhile, Kelra di Rotten hampir mendapatkan best turret termasuk dari tim Marangi. Mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Marangi Filipina. Tapi Toy, one last hit yang gak bisa sama Brusco. One man situation. Toy versus Kirk. Dan no way, fully fight gaming them dan demolish time. Kirk tumbang, tapi nampaknya Anjing muter. versus everybody. No speed of distraction. Kera. Dan lihat damage yang terlalu sakit. Kera mencoba untuk cover. Kera. No way to run.
keberadaannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Suzuki tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di area top lane. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Philippines. Mereka ingin mengurangi quantity dari Arakiosi. Tapi apa yang terjadi? Satu orang juga berhasil diamankan. Bahkan 2 player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Quantity dari Arakiosi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Philippines untuk melakukan split push. Ya kan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Philippines. Selama Onyx Philippines nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk nggak bakal punya kuasa. Tapi satu ward ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit sih. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Philippines, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu play atau bahkan beberapa play dari Arakiosi. Dan sekarang waktunya untuk Arakiosi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran nih, dari Selenanya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit World selanjutnya. Iya, cuman setidaknya dengan sekarang Arakiosi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskov sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskov. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Arakiosi. Yap, tapi sekarang tidaknya Toy sudah memiliki satu Winometer. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown, tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidup nggak boleh seorang diri depan sana, Hidup. Bakal coba di-cover kah? Karena kalau Hidup itu ditangkap, mereka nggak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidup harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Hidup terperangkap, power initial RRQ itu nggak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord sedangkan dari Onyx Philippines. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus delay sedikit, tapi sepertinya konsilji dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lele tidak berhasil mengejar Suzuki. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngerem seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan di RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra sebetulnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari Arakiosi. Cuman, Onyx Philippines gagal bisa melakukan ataupun mengambil quantity player yang ini dikurangi lagi, Ji. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Philippines. Dia masih punya Kelra, selama Kelra nggak ter-take down. Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen lane-nya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah selangkang. Di arah top lane bakal coba didorong para pasukan dari tim Onyx Philippines. Menuju ke arah seorang Kirk. Target utama mereka. Damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra, too strong. And Lord-nya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, spill of distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Ovasi kita dengan Cairan. But no way to win of Legend from Brusco. Gagal mendapatkan itu. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan itu. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim Arakiosi nggak bisa untuk nggak bisa nahan tabrakan dari Onyx Philippines. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Cairan. Tidak bisa, Ji. Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Sunday tapi range ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco. Available tapi ke depan sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Fading itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena fading. Yep. Dan itu harus diredam oleh Arakiosi. Kita tahu dia sedang mengulik 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Philippines, sang raja langit dari Filipina. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut.
Ya cuman masalahnya efek injury-nya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Filipina mereka mungkin terdesak, mereka bisa masuk ke dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk ke area dalam ini satu-satunya momen dari Indok kayaknya bisa. Indok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek injury. Apabila bisa mendapatkan Kera sekaligus di situ, coba dari tadi pressing shot-nya Ji, kayak abis semuanya. Itu yang aku bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainnya lifestyle-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Suzuki nggak boleh ada pikiran untuk masuk ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Anti Guira sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya di MSD aja kan ada konsil barusan. Betul. Tapi kali ini dengan adanya Lord permasukan dari tim Filipina ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3000, dalam kondisi yang seperti ini mereka menang laning management. Tapi Glorious Pathway telah dibuka. Menuju ke arah King Kong beradab. King Kong kelihatan mundur karena pelanggan. Tampakan Retribution dan Anton Soje. Di TG harus dilakukan. Karena kalau Nigra, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Fail distraction. Hampir saja mendengar seorang Joy. Kelra! No way! Kelra battle everybody. Gagal untuk mendapatkan HK. Anarki Osi masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Filipina sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan global layer. Anarki harus dengan tenang melakukan sedikit defensif. Tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Filipina nggak bisa dibendung. Defense terlalu besar. Lord akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Filipina mereka memilih untuk endgame kah? Mereka nggak bisa karena ada Suzuki dengan retribution-nya. Itu dia. Retribution Suzuki safety. Masih ada waktu Ji, masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Kelra berhasil